Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman sudah pada tahu nggak nih? Perihal Abah lagi ya, perihal Abah yang katanya kurban ratusan sapi ya. Sampai gini masih aja ada ya yang membahasnya, terutama anak-anak ontak nih, anak-anak ontak yang plenger. Heran saya ya, kok masih yakin gitu ya bahwa Abah itu benar-benar kurban ratusan sapi dari kantongnya sendiri. Padahal udah jelas-jelas Abah itu hanya kurban dalam bentuk saset, yaitu Royco rasa sapi. Hah? Tapi bukan anak abah namanya. Kalau blow-onnya itu kagak ketulungan ya. Harus kagak ketulungan blow-onnya. Ngakunya cerdas. Waras aja kagak loh. Nah, bagaimanakah videonya? Dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Presiden Prabowo membeli 1098 ekor sapi untuk kurban seharga 100 miliar rupiah. Tetapi belakangan diketahui ini bukan menggunakan uang pribadinya, tetapi ini diambil dari APBN, dari uang rakyat. Berita ini pun disampaikan oleh Wamen Sesnag. Aduh, kok Pak Prabowo nggak ada malunya ya? Saya kasih paham ini buat elu ya, biar lu pinter dikit ya, jangan asal komen udah dungu so tahu lagi. Pengadaan APBN untuk hewan kurban itu disalurkan melalui skema bantuan kemasyarakatan presiden, dan itu sah secara hukum ya, atas nama presiden, bukan nama pribadi tapi atas nama jabatannya ya, sah secara hukum. Dari Presiden Soekarno sampai Presiden Prabowo semua menggunakan APBN tanpa kecuali ya. Salah satunya presiden yang pertama Soekarno menggunakan kas istana, sama saja menggunakan APBN ya. Semuanya itu presiden menggunakan APBN ketika mengadakan kurban dan mengatasnamakan presiden, bukan pribadi tapi jabatannya ya. Undang-undang itu ya, penggunaan APBN secara transparan ya, keluar masuknya itu uang APBN itu diterapkan di tahun 2003 di eranya Ibu Megawati. Jadi ini nggak melanggar hukum, sah secara hukum. Megawati pun ya kurban mengatasnamakan presiden itu menggunakan APBN ya, biar lu paham. Sudah dungu, so tahu lagi. Luar biasa, Abah Anies berkurban ratusan sapi ya, luar biasa teman-teman. Beliau tidak menggunakan dana APBN ya, melainkan beliau menggunakan dana pribadi. Inilah contoh kawan-kawan. Pak Anies, lihat ini pendukungmu ya, dungu. Pak Anies katanya dibilang berkurban ratusan sapi tidak menggunakan APBN melainkan dana pribadi. Ya memang, terus Pak Anies ini siapa? Pejabat negara bukan? Kan cuma rakyat biasa. Mana ada rakyat biasa berkurban menggunakan APBN? Mau dipermasalahkan? Dungu. Terus kalau memang Pak Anies ini benar-benar berkurban sampai ratusan sapi, mana videonya? Kasih tahu, upload dong ya di medsos lu. Lagian kalau Anies ini berkorban ya, berkurban sapi sampai ratusan, sudah pastinya Anies juga mengupload ya videonya ketika Anies ini berkurban atau menyerahkan secara simbolis hewan kurban itu, kan tidak ada ya. Kasihan ya para pendukung Abah ini. Saya juga cukup kasihan juga sih sama Pak Aniesnya. Punya pendukung, dungunya enggak ketaker. Jadi ya, buat lu, dungu atau tolol jangan dipiara ya. Kasihan Abahnya itu ya. Jadi korban bulian terus gara-gara kalian ya. Nah, mantap nih mbak-mbak yang baju biru ya, baju biru dan kerudung biru.
Ya, jadi memang kita membutuhkan stok mbak-mbak semacam ini gitu ya untuk mengcounter bacotan-bacotan anak abah, ternak onta yang maboknya itu permanen gitu loh. Dungunya kagak ketulungan dan itu sudah apa namanya ya, udah takdir dari Tuhan gitu. Yang diomongin ya kurbannya abah aja ya kan. Padahal abah itu nggak pernah kurban. Yang disindir Prabowo ya, padahal Prabowo ini benar-benar berkurban, tetapi atas nama negara ya kan, karena memang pakai APBN. Tapi memang ditulisin di situ kurban presiden gitu loh, tapi pakai APBN. Sejak zaman Nabi Adam memang macam kayak gitu loh. Aduh kocelak. Kalau dungu boleh lah, tapi kalau permanen jangan. Lanjut. Partai Gerakan Rakyat, benarkah ini bakal jadi partai besar di pemilu 2029? Karena kalau partai ini berhasil, bukankah mereka justru akan mengambil suara PKS? Apalagi warna partainya serupa ya, sama-sama ada orange-nya. Partai ini lahir dari jaringan relawan Anies Baswedan, dan para analisis politik mulai melihat memang ada potensi dari partai ini dalam jangka pendek. Mereka punya figur kuat, basis media sosial, anak muda, kelas menengah, dan militansi relawan. Tapi justru di situ masalahnya. Partai ini dianggap terlalu bergantung pada Anies. Kalau Anies elektabilitasnya turun atau tersandung masalah, apakah partainya ikut tenggelam? Dan yang lebih menarik, kalau partai ini mengejutkan bisa masuk DPR dengan suara besar, yang paling terancam justru bukan pemerintah. Loh, kok bisa? Ya, karena basis pendukungnya sama-sama orang oposisi, khususnya PKS dan Nasdem ya. Semuanya kan rebutan suara oposisi pemerintah. Dan perlu diingat, politik di Indonesia bukan cuma heboh dan jago di media sosial. Untuk lolos verifikasi nasional, mereka butuh uang besar, struktur desa, saksi TPS, dan mesin partai sampai daerah. Biayanya bisa sampai ratusan miliar rupiah. Apakah mereka punya? Jadi pertanyaan besarnya sekarang, apakah Partai Gerakan Rakyat benar-benar akan jadi kekuatan baru politik Indonesia, atau cuma partai relawan yang numpang lewat sesaat? Kalau pemilu 2029 hari ini, kalian pilih partai ini atau tidak? Langsung saja komen dan jangan lupa follow akun ini. Ini ngebet kali ya. Ini masih tahun berapa gitu loh yang diomongin udah partai yang udah nggak jelas. Yang nanti pada saat pemilu paling dapat suara 0,0 sekian. Tapi nggak masalah teman-teman ya. Yang penting anak abah senang, ya minimal kan punya harapan bahwa abahnya nanti benar-benar menjadi presiden tahun 2029. Ya mereka nggak sadar bahwa tahun 2029 itu mungkin saja abah itu benar-benar jadi presiden, tapi bukan di Indonesia. Di mana bang? Di Yaman. Lanjut. Rombongan anak abah rame-rame memposting video lama seolah-olah abah mereka berkurban sapi. Kenapa sih hal seperti itu kalian suka buat tipu-tipu? Sama seperti ajaran abahnya. Ya, itulah Mbak ya. Mbak AI ya. Yang namanya manusia koplak bin plenger. Itulah anak-anak abah. Ternak onta. Kalau mabok permanen, padahal makan kecubungnya udah 4 tahun lalu gitu loh. Tapi sampai sekarang dungunya nggak hilang-hilang. Lanjut. Ini Bapak menjadi sorotan loh. Jangan sok-sok dermawan kurban-kurban, tapi uang pribadi nggak ada. Katanya kaya, ya. Nggak tahu malu, ya. Udah pakai uang rakyat, tapi mengatasnamakan dirinya, bener-bener nggak tahu malu ya. Baru ini aku tahu. Baik, aku izin menanggapi ya tentang video-video yang dari kemarin sampai hari ini yang lagi heboh dan viral tentang masalah pemerintah bersedekah menyumbangkan sapi untuk warga masyarakat dengan jumlah 1000 berapa ekor sapi dengan anggaran 100 miliar kalau nggak salah ya. Jadi ini ya aku coba menanggapi dan menjelaskan nih khususnya kepada kelompok-kelompok pendukung Anies yang bego-bego nih. Simak nih, kita berbicara dengan santai dan saya menyampaikan dengan serius nih ya. Jadi begini ya, buat pendukung-pendukung Anies yang bego ya. Saya ingin bertanya dan menyampaikan. Salahnya di mana kalau negara kita Republik Indonesia ini terus pemerintahnya, terus kepala negaranya memberikan
sumbangan atau sedekah kepada warga masyarakat yang ada di Indonesia dengan total 1000 sekian ekor sapi dengan menggunakan dana APBN, ya kan, untuk dibagikan kepada warga masyarakat Indonesia juga. Salahnya di mana, bego? Salahnya di mana? Terus kalau saya kemarin mendengar ada kata Ustadz, kalau tidak salah ya, kemarin itu saya dengar, katanya kalau menggunakan dana APBN itu kan uang rakyat, seharusnya kan harus izin dulu dengan rakyat. Bego, kalau segala sesuatu negara ingin bersedekah membantu masyarakat atau rakyat Indonesia ini harus izin kepada rakyat. Lo ngapain pemerintah negara kita ini membangun jalan, ya kan? Toh tidak ada izin juga dari masyarakat di Indonesia, di seluruh Indonesia. Membangun jalan di daerah sini, membangun jalan dari sini, membangun jembatan daerah sini, itu semua menggunakan dana APBN. Apakah itu harus perlu izin, bego? Anggap aja itu pemerintah atau negara ini bersedekah, ya kan, menyumbang. Untuk apa? Untuk dinikmati oleh rakyatnya, masyarakatnya. Lah sekarang pertanyaan perbedaannya begini, salahnya di mana negara melalui pemerintahannya yang diutus oleh Pak Prabowo sebagai presiden pemimpin negara kita ini, ya kan, untuk menggunakan uang APBN membeli sapi dengan total 100M, kalau saya berapa? 100M ya kalau tidak salah, dengan total 1036 atau 1063 ekor sapi itu, ya kan. Terus sapinya pun dibagikan untuk warga dan masyarakat, disumbangkan, disedekahkan. Salahnya di mana pendukung-pendukung Anies yang bego? Salahnya di mana? Kalau presiden bersedekah atas nama negara, ya kan? Anggap aja negara atau pemerintah bersedekah untuk warga dan masyarakatnya. Karena ini dipelintir-pelintir, digoreng-goreng. Karena apa? Karena saking paniknya ini pendukung-pendukung Anies yang bego ini, karena Anies tidak bisa eksis di momen Hari Raya Idul Adha ini, kan? Karena Anies tidak bisa eksis, lalu akhirnya apa? Mencari-cari kesalahan pemimpin negara sekarang Pak Prabowo dengan Gibran. Katanya menggunakan dana APBN bikin malu. Bikin malu di mana, bego? Bikin malunya di mana, bego? Ayo. Di mana salahnya orang bersedekah? Negara bersedekah tapi melalui pemerintah, itu pun atas perintah seorang pemimpin negara. Ya enggak? Karena tidak ada Pak Prabowo itu melakukan sedekah kepada warga masyarakat di Indonesia ini mengatasnamakan atas nama dirinya pribadi, tidak ada. Kalau yang digoreng-goreng yang seperti foto ini, yang ada sapi bertulisan Pak Prabowo ini sudah jelas. Ini tahun 2024. Waktu Pak Prabowo belum menjadi pejabat publik, belum menjadi seorang pemimpin negara. Ini benar. Karena ini memang sumbangan dari Pak Prabowo. Kalau tidak salah berapa puluh ekor ya, menggunakan uang Pak Prabowo sendiri. Terus warga masyarakat yang menerima sumbangan dari Pak Prabowo waktu itu, ditulislah sapi ini dengan nama Prabowo, bukan Anies. Ya kan? Jadi yang ini digoreng-goreng. Karena Pak Prabowo tidak ada membuat pernyataan, saya nih sebagai presiden saya menyumbang, katanya, umpamanya menyumbang sapi sekian ribu. Tidak ada Pak Prabowo. Saya pribadi, Prabowo mengatakan negara atau pemerintah bersedekah menyumbang sapi kurban. Kan begitu. Kenapa yang 2024 digoreng-goreng? Bego. Aneh ini. Ya kan? Nggak ada lagi kah bahan lain? Loh, kalau seumpamanya nih, misal ada warga di daerah mana terus menerima sapi sedekah atau bantuan dari pemerintah, ya kan? Karena arahan Pak Prabowo ke sana, sumbang ke sana sekian, sumbang ke sekian. Terus ada warga masyarakat yang menerima sapi tersebut terus menulisin sapinya seperti ini. Terus umpamanya warga yang menerima ada menulisin sapinya dengan pilok seperti ini Prabowo. Apakah itu bisa dikatakan Pak Prabowo mengakui
ibaratkan itu sumbangan pribadi. Tidak. Itu kesalahan warga masyarakat yang menerima sumbangan atau sedekah dari pemerintah atas nama negara, yang menulisnya Pak Prabowo. Salah mereka, masalah masyarakat menerima. Kesalahan terbesar lagi masyarakat yang menerima menulisin sapi ini, kenapa tidak menulis di situ namanya Anies, kan begitu, bego. Ya kan? Jadi tidak ada salahnya pemerintah bersedekah, itu tidak ada. Ya kalau umpamanya ibarat orang bersedekah, ibarat selalu dipermasalahkan, dah coba kalian ke daerah-daerah di mana ada perusahaan-perusahaan, coba lihat di desa-desa itu rata-rata banyak sedekah dari perusahaan-perusahaan atas nama perusahaan. Bantuan dari PT ini, ada bantuan dari PT ini, ada sedekah dari sumbangan sapi dari PT ini, PT ini, PT ini. Loh. Terus nanti ada di situ yang masyarakat menulis, mereka tulis siap nama di situ yang mengantar, padahal itu atas nama perusahaan yang bersedekah. Itu sudah sering terjadi, apalagi di daerah saya ini banyak perusahaan, bantuan dari PT ini, PT ini. Tidak ada masalah orang bersedekah. Nah sekarang negara, pemerintah bersedekah untuk warga masyarakat, terus dipermasalahkan menggunakan dana APBN. Bego. Lah mending, ya kan, masih mending pemerintah di daerah kepemimpinan Pak Prabowo bersedekah dengan total 1.000 sekian ekor sapi menggunakan dana APBN, terbukti masyarakat pun menikmati dagingnya ketimbang Anies, ya kan? Katanya berkurban sekian ribu, sekian ratus, ujung-ujungnya apa? Cuma hoax doang. Yang disumbang apa? Cuma royko doang. Rasa sapi yang bergambar sapi. Yang jelas tidak ada masalah, tidak ada salahnya seorang pemimpin negara mengutuskan untuk pemerintah memberikan sumbangan atau sedekah kepada warga masyarakat, membagi 1.000 sekian sapi. Tidak ada salahnya, karena di situ tidak ada Pak Prabowo mengakui itu sapi sumbangan pribadi beliau, tidak ada. Itu atas nama negara, atas nama pemerintah. Cuman kalau yang ini digoreng-goreng, ini tahun 2024, bego. Jadi nggak usah lah. Ibarat tuh apa ya, panas gitu loh. Pak Prabowo wajar, dia seorang pemimpin negara, wajar mengutus pemerintahan atau umpamanya Pemda atau untuk ayo nyumbang kepada desa-desa, wajar. Lah Anies apa yang disumbang? Nggak ada. Sekarang aja alat transportasinya lagi rusak. Jadi itu aja ya pendukung-pendukung Anies yang bego. Jangan panas hati, sabar aja. Itu ya kan, tidak ada salahnya orang pemerintah atau negara menyumbang. Oke? Halo guys, selamat good siang menjelang sore. Hari ini aku hadir lagi, bikin PT lagi, bikin konten lagi buat teman-teman semua. Jadi kali ini aku ingin bercerita dengan serius nih. Hanya ada di negara kita Indonesia sebagian masyarakat, khususnya ya pendukung Anies nih, yang bego-bego. Jadi begini guys ya, ini kan rame nih, lagi rame nih. Coba ya. Ada pemimpin negara, Pak Prabowo sebagai presiden, terus melakukan ya di pemerintahannya lah itu ya, negara dengan pemerintahannya memberikan bantuan, sumbangan atau sedekah berupa sapi hewan kurban yang diserahkan kepada masyarakat, ya yang mana yang kebagian gitu loh. Kan totalnya cuma 1.096 aja ya ekornya. Padahal di situ jelas, di situ
bantuan dari pemerintah atau dari presiden, yang namanya Pak Prabowo kan sebagai kepala negara. Jadi kan bantuan dari presiden atau pemerintah negara Republik Indonesia ini memberikan bantuan, sumbangan atau sedekah hewan kurban berupa sapi menggunakan dana anggaran kemasyarakatan. Terus pendukung-pendukung Anies ini malah memframing lagi, katanya Prabowo menggunakan dana APBN berkurban atas nama pribadi. Kan bego. Padahal jelas itu Pak Prabowo sebagai kepala negara, pemerintah atas nama negara memberikan bantuan kepada masyarakat atau sumbangan sedekah berupa hewan sapi kurban. Malah mereka bilang Prabowo katanya berkurban membeli sapi dengan anggaran 100 miliar atas nama pribadi. Kan bego. Pak Prabowo tidak ada mengatakan saya ingin melakukan kurban dengan pribadi saya menggunakan dana APBN. Tidak ada. Di situ jelas atas nama negara dan pemerintah memberi bantuan. Tapi mereka yang menggoreng-goreng katanya Pak Prabowo berkurban pribadi menggunakan dana APBN. Mereka yang menggoreng membuat statement seperti itu, mereka juga yang heboh. Kan bego. Anehnya itu gini loh, pemerintah memberi bantuan dikatakan atas nama pribadi, sementara bantuan dari pemerintah berupa sapi ini yang sudah diserahkan kepada masyarakat, siapa yang mengelolanya, siapa yang membinanya, bantuan dari pemerintah, terus disembelih, dagingnya dibagi-bagikan kepada masyarakat, yang mana masyarakat yang mendapatkan dan banyak juga masyarakat yang tidak dapat. Ya kan, apalagi saya ini di Kalimantan juga tidak dapat juga nih. Cuma mendengar aja. Ya kan? Dagingnya sudah dibagi, terus dibawa pulang oleh masyarakat, ada dimasak sup buntut, rica-rica, masak habang, masak kare, terus dimakan, masuklah ke ke lubang septic tank. Itu pun dipermasalahkan. Itu sudah jelas-jelas dibagikan loh di momen Hari Raya Kurban. Yang anehnya itu gini, dulu di era kepemimpinan Bapak Jokowi, saat Covid, saat pemerintah memberikan bantuan buat masyarakat berupa sembako, diserahkan kepada gubernur untuk membagikan kepada masyarakat. Waktu itu gubernurnya Anies. Bantuan dari pemerintah bukannya dibagikan, malah ditumpuk di gudang sampai membusuk, terus terbongkar berapa ton situ beras dan sembako yang terbengkalai waktu itu di era Anies. Kata mereka apa? Itu halal. Kan bego. Harusnya bantuan dari pemerintah dibagikan, malah tidak dibagikan, malah ditumpuk aja di gudang. Mereka tidak mempermasalahkan, itu jelas-jelas menggunakan dana APBN, uang pajak rakyat, ya kan? Yang harusnya diserahkan ke rakyat, tidak dibagikan oleh Anies waktu jadi gubernur. Nah sekarang Pak Prabowo, sumbangan bantuan dari pemerintah sudah dibagikan, terus dipermasalahkan. Padahal sama aja dana APBN juga, kan gitu. Yang anehnya ini, yang begonya lagi, Pak Prabowo tidak ada mengatakan saya pribadi berkurban menggunakan dana APBN. Tidak ada. Yang mengatakan menggunakan dana yang mengatakan atas nama pribadi itu sebenarnya pendukung-pendukung Anies juga, gitu loh. Mereka yang mengatakan Prabowo berkorban pribadi menggunakan dana APBN, mereka juga yang heboh sendiri. Kan bego. Itulah loh, katanya dibagikan kemana, ke rakyat-rakyat mana.
Ya dihitung aja dodol, dihitung. Sapi 1096 ekor. Kalian coba hitung aja pakai otak gitu loh. Satu kabupaten itu ada berapa desa, ada berapa kecamatan, dan satu kecamatan itu ada berapa desa, ya kan? Terus satu desa itu ada berapa RT. Nah, di satu desa itu ada berapa musola, ya kan begitu. Nah terus otomatis pasti terbagi. Jadi tidak perlu menanyakan, tidak merata. Ya kecuali pemerintah menggunakan dan membeli sapi umpamanya 150 juta ekor kayak bisa jadi ribut kita anda bagian ini cuma 1000 gitu loh. Itu diributkan ketidakadil katanya kan bego. Ya, ya. Bang Ian Borneo, Bang Ian Jibril, keren kali, panjang kali komentarnya ya. Jadi memang ada 2 video yang saya sajikan secara berurutan dan di total kalau nggak salah itu sampai 17 menit, tapi nggak masalah lah ya, karena jujur aja tadi mic saya matikan dan saya megangin perut gitu loh, karena kaku. Untung aja nggak sampai guling-gulingin di lantai ya. Nah menurut teman-teman gimana pendapatnya Mas Ian Borneo barusan ya ketika menanggapi pernyataan anak-anak Abah yang nggak tahu kenapa kok tiba-tiba saja akhir-akhir ini muncul secara bersamaan gitu ya. Setelah Abah membuat konten katanya Abah itu menjadi penasehat kerajaan Arab untuk kota Riyadh gitu. Oh ini buzzer bang, oh nggak, saya nggak percaya Abah itu punya buzzer ya kan, utang aja nggak dibayar. Boro-boro bayar buzzer gitu kan. Nah menurut teman-teman ini anak-anak Abah ini memang manusia-manusia yang emang dungu permanen atau memang orang-orang yang mabok kecubung nggak sembuh-sembuh ya. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar ya. Oke teman-teman ya, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelumnya saya sampaikan, kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.